Bab 9. Cemburu. Seperti yang diharapkan dari Presiden Kamar Dagang Feng Yun, dia sangat murah hati dalam tindakannya. Ye Fen berkata dengan tenang. Saya sudah mengatakan bahwa adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jeti tidak perlu imbalan, dan saya tidak kekurangan uang. Mendengar ini, Su Ruoksu memandang Ye Fen seolah dia bodoh. Itu 50 juta, bukan kubis. Ketika Luo Feifei melihat ini, dia berpikir bahwa dia memang penguasa dunia, dan dia memang jujur dan berwibawa. Tetapi bagaimana Luo Feifei bisa melewatkan kesempatan untuk berteman dan berkata dengan cepat. Tuan Ye, maaf saya tidak sopan. Kalau begitu, jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu di masa depan, bicarakan saja dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Ye Fen masih hendak menolak. Tapi tiba-tiba dia melihat sepotong batu gyo kuno terjepit di tengah garis dada yang menawan. Itu terkubur begitu dalam sehingga dia hampir melewatkannya. Merasakan sedikit fluktuasi pada batu gyo kuno. Mata Ye Fen berbinar. Ternyata itu adalah sepotong batu gyo pengumpul roh. Meskipun kekuatan spiritual yang dapat dipadatkan terbatas, itu masih merupakan harta karun yang langka. Saya tidak menyangka akan mengalami petualangan seperti itu dalam satu kesempatan. Su Ruoksu di samping. Matanya menyemburkan api. Diam-diam memarahi Ye Fen karena tidak tahu malu. Luo Feifei merasakan tatapan Ye Fen yang membara, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Ye Fen tidak tahu bahwa mereka salah berpikir. Dia merenung sejenak dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau memberiku liontin giok ini? Luo Feifei sedikit terkejut. Apakah dia baru saja melihat liontin giok itu? Memikirkan hal ini, Luo Feifei melepas liontin giok itu tanpa ragu-ragu dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Ye Fen. Karena Tuan Ye menyukainya, ambillah saja. Liontin giok itu masih membawa keharuman hangat dan seperti susu di tubuhnya. Liontin giok ini diwariskan oleh ibunya, tapi itu bukanlah barang yang terlalu mahal. Dia hanya memakainya karena itu milik ibunya. Dan apalagi liontin giok kecil. Bahkan jika Ye Fen mengajukan permintaan lebih, Luo Feifei akan setuju tanpa ragu-ragu. Nilai berteman dengan dokter ajaib tidak bisa diukur dengan uang. Ini bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Ye Fen mengambilnya dan merasakan kehangatan di atasnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kegembiraan di hatinya tetapi tetap tenang di wajahnya. Liontin giok ini mungkin tidak terlalu berarti bagimu, tapi sangat berguna bagiku. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, tanyakan saja. Luo Feifei sangat gembira dan berkata dengan cepat. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Kalau begitu saya akan pergi dulu dan tidak akan mengganggu Tuan Ye. Luo Feifei berbalik, mengangguk ke Su Ruoksu, dan berjalan keluar sambil bergoyang. Setelah Luo Feifei pergi, Su Ruoksu berkata dengan wajah penuh kebencian. Ye Fen, apakah kamu bodoh? Kamu tidak ingin 50 juta, tetapi kamu ingin liontin giok yang rusak. Sayang, liontin giok ini sangat berguna bagiku. Su Ruoksu, bagaimanapun tidak bisa mendengarkan dan berkata dengan dingin. Saya pikir Anda telah jatuh cinta dengan orang ini dan ingin menggunakan metode ini untuk berusaha keras mendapatkannya. Jika ada hal lain yang memerlukan bantuan, tanyakan saja dan lihat apa yang dapat Anda lakukan. Jika kamu benar-benar tertarik, aku akan membantumu dan bercerai hari ini. Melihat ekspresi marah Su Ruoksu, Ye Fen menunjukkan senyuman jahat dan berkata, istriku sayang, apakah kamu cemburu? Cemburu? Cemburu sama siapa? Cemburu sama kamu. Berhentilah bersikap narsis. Keluar dari sini. Su Ruoksu mengusir Ye Fen seperti kucing yang ekornya diinjak. Meskipun Su Ruoksu tidak tahu apakah dia menyukai Ye Fen tetaplah suaminya. Apapun yang terjadi, dia akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia menggoda wanita di depannya. Ye Fen melihat ke pintu kantor yang tertutup dengan ekspresi tak berdaya. Secara kebetulan, Lin Mengyao datang dengan membawa dokumen di tangannya. Siap menjelaskan. Sebelum mencapai pintu,
dia mendengar suara berderak di kantor, diikuti oleh raungan Surwoksu. Bajingan! Yeven, kamu bajingan! Lin Mengyao tiba-tiba membeku di tempatnya, dan dia sangat menyadari kemarahan Surwoksu saat ini. Tampaknya tebakannya benar. Apa yang dikatakan Yeven benar. Lin Mengyao menghela nafas sedikit, berbalik dan pergi dengan cemas, memikirkan apakah Presiden Su akan mengincarnya. Di bangsal rumah sakit di sisi lain, Chen Zhentin bangun dan menelepon. Kak Long, aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Selama arahannya sudah selesai, aku akan memberimu bantuan 1 juta. Di ruang biliar, Brother Long mengenakan rompi hitam dan rambut kuning, menutup telepon dan meninggalkan ruang biliar bersama sekelompok anak laki-laki. Kantor Direktur Pemasaran. Seorang pemuda agak berminyak dengan setelan abu-abu masuk sambil membawa karangan bunga. Mengyao, ada film baru yang keluar malam ini. Aku punya 2 tiket. Kami temenin aku ya. Melihat orang yang datang, Lin Mengyao menahan rasa jijiknya dan berkata dengan dingin. Maaf, saya harus bekerja lembur hari ini dan saya tidak ada waktu luang di malam hari. Pemuda berminyak itu tidak tergerak ketika mendengar ini. Dia sudah terbiasa dengan sikap Lin Mengyao. Mengyao, kamu bisa bekerja kapan saja, tapi kamu tidak bisa menonton film baru kapanpun. Kesempatan jarang terjadi, jadi kamu harus belajar bersantai. Shorui, tolong jangan ganggu pekerjaanku. Aku sangat sibuk. Yorui adalah direktur pemasaran yang diterjunkan beberapa bulan yang lalu. Sejak dia bertemu Lin Mengyao, dia sangat tertarik padanya dan melancarkan pengejaran yang sengit. Dia telah melakukannya selama beberapa bulan. Hanya saja bagaimana mungkin Lin Mengyao bisa menyukai playboy seperti dia. Tetapi dia tidak peduli berapa kali Lin Mengyao menolak. Karakter utama Yorui adalah orang yang tidak tahu malu, penguntit, dan Lin Mengyao merasa sangat terganggu. Selain itu, ayah Yorui adalah salah satu pemegang saham grup Su. Jadi Lin Mengyao tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Mengyao, aku kasihan melihatmu begitu sibuk. Selama kamu setuju menjadi pacarku, kamu tidak perlu bekerja lagi dan aku akan mendukungmu. Apakah kamu tidak mengerti omongan orang? Silakan keluar dan jangan ganggu pekerjaanku. Wajah Yorui sedikit dingin. Dia tidak menyangka Lin Mengyao akan begitu tidak menghormatinya. Melihat Lin Mengyao meletakkan mawar di tangannya, Yorui berkata dengan tegas. Lin Mengyao, kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kesabaran saya terbatas. Saat dia berbicara, Yorui melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Lin Mengyao. Mengyao, ku dengar ibumu sakit dan membutuhkan biaya pengobatan lebih dari 100.000 yuan setiap bulan. Jika kamu kehilangan pekerjaan sekarang, menurutmu apa yang akan terjadi? Wajah Lin Mengyao menjadi pucat dan dia merasa sedikit tercekik. Pada saat ini, Yeven membuka pintu dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Yorui tampak tidak sabar. Melihat ancamannya akan berhasil, tapi dia disela pada saat kritis oleh pemuda bodoh ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Sebaiknya kamu segera menghilang dari pandanganku. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Nada suara Yeven dingin dan tidak sopan sama sekali. Begitu dia masuk, dia merasa suasananya tidak tepat, dan wajah Lin Mengyao sangat buruk. Melihat tampang buruk anak ini, dia bukanlah orang baik. Apakah dia menindas Lin Mengyao? Sebagai saudaranya dari desa yang sama, masalah Lin Mengyao adalah urusan Yeven juga. Manajer Lin, apakah pria gendut ini mengganggumu? Lin Mengyao tetap diam, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Wajah Yorui menjadi gelap seperti hati babi ketika mendengar kata pria gendut. Yeven mengabaikannya dan melanjutkan. Manajer Lin, jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang dapat menindas Anda. Apalagi pria gendut ini lebih tidak. Yorui berkata dengan ekspresi marah di wajahnya.
Kamu yang sangat gemuk. Berbicara tidak tahu malu. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang dapat menindasmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Keluargamu yang memiliki perusahaan? Ye Fen memandang Zhou Rui dengan dingin dan berkata, "Pria gendut sialan. Keluar dari sini sebelum aku marah, atau kamu akan menanggung akibatnya." Zhou Rui mencibir dengan jijik ketika mendengar ini. "Bisa, ini pertama kalinya saya mendengar seseorang di departemen pemasaran berani menyebut saya pria gemuk. Ayah saya Zhou Kai, salah satu direktur grup. Jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya." Tapi Ye Fen berkata secara langsung dan dingin, "Tidakkah kamu mendengarku memberitahumu, pria gendut, untuk keluar dari sini?" Zhou Rui menatap Ye Fen dengan mata dingin. "Saya belum pernah melihat Anda. Dari departemen mana? Anda berbicara kepada saya seperti ini. Anda tidak harus masuk kerja besok. Pernyataan yang sangat besar. Saya asisten baru di departemen pemasaran. Pecat saya jika Anda bisa." Ye Fen tampak menghina. "Takut padamu? Ayah mertuanya sendiri adalah kepala perusahaan, istrinya adalah presiden direktur." Wajah Zhou Rui menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka Ye Fen bisa begitu sombong. "Oke, bagus sekali. Sekarang aku tidak hanya ingin mengusirmu, tapi aku juga ingin membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Melihat ini, Lin Mengyao tidak ingin melibatkan Ye Fen dan berkata dengan cepat, "Ye Fen, silakan keluar dulu. Menteri Zhou dan saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Apakah kamu mendengar itu? Mengapa kamu tidak keluar dari sini?" Zhou Rui berteriak dengan arogan. Ye Fen memandang Zhou Rui dengan wajah dingin, seolah sedang melihat orang mati. "Karena kamu berani menatapku, kamu tidak bisa pergi hari ini." Meskipun Zhou Rui terlihat gemuk, dia adalah pemegang sabuk hitam karate tingkat 4. Orang seperti Ye Fen, dia pikir dia bisa bertarung 10. "Aku tidak bisa pergi. Apa yang kamu inginkan?" Ye Fen berkata sambil bercanda.